kami dari kelompok 7 PGMI kelas 4A akan mempresentasikan materi mengenai memahami hakikat menulis dengan landasan sastra. Saya sendiri, Alia Lutfi Haryono, akan membahas mengenai sifat dan hakikat sastra anak. Bahasan di dalam sastra anak ini mencakup masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, sehingga sastra dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada anak tentang kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Puryanto, karya sastra anak ini sengaja isinya disesuaikan untuk anak-anak selaku pembaca dari karya tersebut. Selanjutnya, menurut Askia, sifat dan hakikat sastra anak ini haruslah disesuaikan dengan imajinasi anak. Maka dari itu, karya sastra anak cenderung bertema fantasi, yang dimana fantasi itu muncul akibat eksplorasi imajinasi anak yang serba mungkin terjadi dan dituangkan dalam bentuk karya sastra. Berikutnya, menurut Ampera, sifat dan hakikat sastra anak dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sastra berdasarkan kehadiran tokohnya. Yang pertama, karya sastra anak yang menjadikan benda mati seperti kue, batu, air sebagai tokoh utamanya. Yang kedua adalah karya sastra anak yang menjadikan benda hidup atau makhluk hidup tetapi bukan manusia sebagai tokoh utamanya seperti ikan, pohon, bunga, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah karya sastra anak yang menjadikan manusia itu sendiri sebagai tokoh utamanya seperti dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih, lalu dalam cerita Putri Salju, dan masih banyak lagi. Dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan tadi, kami menyimpulkan bahwa sifat dan hakikat sastra anak haruslah isinya disesuaikan dengan imajinasi anak, agar memudahkan anak dalam mendapatkan dan memahami informasi yang akan diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Anilisa Nurul Khairiyah. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian apresiasi sastra anak. Menurut Zaidan, apresiasi sastra adalah penghargaan atas karya sastra sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu. Materi selanjutnya yaitu kegiatan apresiasi sastra anak. Kegiatan apresiasi sastra anak dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kegiatan apresiasi langsung. Kegiatan apresiasi langsung ini adalah kegiatan menikmati karya secara hikmat yang dilakukan langsung secara sadar. Kegiatan apresiasi langsung ini meliputi membaca sastra anak, mendengarkan sastra anak ketika dibacakan, dan menonton pertunjukan sastra anak yang dipentaskan. Yang kedua ada kegiatan apresiasi tidak langsung. Kegiatan apresiasi tak langsung ini sebagai penunjang pemahaman terhadap sastra anak, di mana pokok-pokok kegiatannya adalah memperoleh teori sastra, mempelajari kritik dan esai sastra, dan mempelajari sejarah sastra. Ketiga pokok inilah yang menjadi proses apresiasi dalam kegiatan pembelajaran sastra anak di sekolah, di mana proses ini dilakukan oleh guru dan siswanya. Yang ketiga ada pendokumentasian karya sastra. Usaha pendokumentasian karya sastra itu juga termasuk ke dalam apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberdayaan karya sastra. Bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya sastra dengan cara mendokumentasikan karya sastra dari kepunahan. Kegiatan dokumentasi dapat meliputi pengumpulan dan penyusunan semua data karya sastra, baik yang berupa artikel-artikel atau karangan dalam surat kabar, majalah-majalah, makalah-makalah, skripsi, tesis. Untuk latihan dokumentasi bagi siswa-siswanya dapat digunakan membuat clipping. Clipping itu berupa guntingan-guntingan dari koran atau majalah dengan topik tertentu. Yang keempat ada kegiatan kreatif.
Kegiatan kreatif ini mengkondisikan siswa dan guru untuk belajar membuat karya sastra berdasarkan kreativitas mereka sendiri. Karya sastra yang dibuat dapat berupa puisi, prosa, cerita pendek, teks drama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karya sastra puisi sebagai landasan menulis. Yang pertama ada pengertian menulis dan tujuan menulis. Menulis ialah kegiatan untuk menghasilkan tulisan. Tulisan merupakan suatu kegiatan yang dihasilkan akibat kegiatan proses kreatif penulisannya. Dengan kata lain, hasil gagasan dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Terdapat beberapa tujuan dalam menulis, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menceritakan sesuatu. Maksudnya ialah pengalaman, pemikiran, imajinasi, perasaan, dan intuisi. Sebaiknya dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada memberikan petunjuk dan pengarahan. Hal tersebut akan tercermin apabila seseorang mengajari untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan harapan yang benar. Yang ketiga ada menjelaskan sesuatu. Maksudnya ialah sebuah tulisan dibuat untuk memberikan pengertian dan pembahasan secara mendalam tentang sesuatu. Yang keempat ada meyakinkan. Maksudnya ialah dari tulisan dapat meyakinkan seseorang terhadap pandangan yang diajukan. Dan yang terakhir yang kelima ada merangkum. Maksudnya ialah ketika seseorang merangkum, ia akan mudah dalam mempelajari isi buku dan akan lebih mudah dalam menguasai bahan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang menulis puisi. Menulis puisi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kemudian secara etimologi, istilah puisi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poima, yang memiliki arti membuat atau pembuatan. Dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan poem atau putri. Puisi ini diartikan membuat dan pembuatan karena lewat puisi seseorang pada dasarnya menciptakan sesuatu dunianya sendiri yang mungkin itu berisikan tentang pesan atau gambaran suasana tertentu. Menulis puisi ini merupakan keterampilan yang kompleks karena keterampilan menulis puisi merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut pengalaman, waktu, kesepakatan, latihan, serta memerlukan cara berpikir yang teratur untuk mengungkapkan ide dalam bentuk kata. Menulis puisi ini merupakan salah satu keterampilan yang penting bagi anak SD maupun madrasah ibtidaiyah atau anak MI, karena puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki pernyataan yang paling dalam. Kegiatan menulis tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus melalui praktik yang teratur. Mempelajari sastra ini, memparaprasekannya memiliki manfaat yang sangat banyak bagi perkembangan keterampilan bahasa kita. Menurut Juanda, beberapa penelitian yang berkaitan dengan sastra anak-anak telah dilakukan oleh beberapa ahli. Hasilnya, sastra anak-anak dapat mengembangkan kemampuan menulis, berbicara, membaca, dan berpikir secara logis. Kemudian, hasil penelitian Julian dalam Juanda itu menunjukkan bahwa menyimak dan membaca cerita yang bagus dapat membantu meningkatkan perkembangan kosakata, mempertajam kepekaan terhadap bahasa, dan memperluas pemakaian bahasa dalam gaya penulisannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada umumnya, pendidikan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 kajian. Yang pertama, kajian bahasa, dan yang kedua, kajian sastra. Nah, pada kajian sastra ini, anak diperkenalkan dengan jenis dan juga bentuk karya sastra. Karya sastra yang umumnya dipelajari oleh anak, yaitu ada puisi, prosa, dan juga drama. Puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan isi hati dari seorang penulis. Nah, puisi ini disusun secara imajinatif dan disusun menggunakan kata-kata yang padat dan syarat akan makna. Puisi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama ini terikat oleh irama, rima, dan penyusunan baris serta bait. Nah, contohnya ada syair,
pantun, gurindam, dan juga mantra. Yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi baru ini lebih bebas, oleh karena itu puisi baru disebut juga sebagai puisi bebas. Contohnya ada epigram, ode, dan juga romansa. Karya sastra berikutnya adalah prosa. Prosa ini bisa juga disebut sebagai cerita rekaan ataupun cerita hayalan. Prosa dibagi ke dalam dua. Yang pertama, prosa lama. Nah, prosa lama ini contohnya dongeng, hikayat, legenda, dan juga sage. Yang kedua ada prosa baru. Nah, prosa baru ini berupa novel maupun cerpen. Karya sastra yang terakhir adalah drama. Drama menggambarkan realitas kehidupan, karakter, dan perilaku dari manusia yang ditulis dalam naskah dialog untuk kemudian dipertunjukkan. Drama ini tersusun atas dialog, prolog, monolog, dan epilog.